Halo teman-teman, selamat datang di video ketiga tentang limit fungsi. Setelah memahami konsep dasar limit dan limit sepihak, sekarang kita akan belajar sifat-sifat limit yang sangat berguna. Tentu tidak. Dengan memahami sifat-sifat limit, kalian bisa memecah limit yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Ini seperti punya shortcut dalam menghitung limit. Yuk, kita pelajari bersama. Mari kita mulai dengan sifat paling sederhana. Limit konstanta. Limit konstanta C ketika X mendekati A adalah konstanta itu sendiri. Mari lihat grafiknya. Fungsi konstanta adalah garis horizontal. Mengapa? Karena nilai konstanta tidak bergantung pada X. Jadi, mau X mendekati nilai berapapun, hasilnya tetap C. Ini seperti angka 7 yang tidak peduli mau X-nya berapa, tetap saja 7. Sifat kedua juga sederhana. Limit identitas. Limit X ketika X mendekati A adalah A. Ini sangat logis. Kalau X-nya mendekati 3, ya tentu saja nilainya mendekati 3. Seperti kalau kita berjalan menuju titik 3 pada garis bilangan, tentu kita akan sampai di 3. Sekarang sifat yang sangat penting. Limit dari penjumlahan sama dengan penjumlahan dari limit. Begitu juga dengan pengurangan. Artinya, kalau kita punya limit dari fx plus gx, kita bisa pisahkan menjadi limit fx plus limit gx. Ini sangat memudahkan, karena kita bisa menghitung limit dari setiap bagian secara terpisah, lalu menggabungkan hasilnya. Untuk perkalian, limitnya juga bisa dipisahkan. Limit dari fx dikali gx sama dengan limit fx dikali limit gx. Ada kasus khusus yang sering dipakai. Kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi, kita bisa keluarkan konstantanya dulu. Misalnya, limit dari 5 kali fx sama dengan 5 dikali limit fx. Ini sangat praktis karena konstanta bisa kita simpan dulu di luar limit. Untuk pembagian, ada yang perlu diperhatikan. Limit dari fx dibagi gx sama dengan limit fx dibagi limit gx. Tapi, ada syarat pentingnya. Limit penyebut tidak boleh 0. Kalau limit penyebutnya 0, kita tidak bisa gunakan sifat ini langsung. Ini masuk akal, karena kita tidak bisa membagi dengan 0 dalam matematika. Jadi, selalu cek dulu apakah penyebutnya 0 atau tidak sebelum menggunakan sifat ini. Ada juga sifat untuk perpangkatan dan akar. Untuk perpangkatan, limit dari fx pangkat n sama dengan limit fx dipangkatkan n. Untuk akar, limit dari akar n fx sama dengan akar n dari limit f at x. Tapi hati-hati untuk akar genap seperti akar kuadrat. Limitnya harus positif atau 0. Karena kita tidak bisa akar dari bilangan negatif di bilangan real. Sekarang mari kita terapkan sifat-sifat tadi. Tentukan limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat plus 5x minus 1. Langkah pertama, kita pisahkan menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan. Langkah kedua, keluarkan konstantanya. Langkah ketiga, hitung masing-masing limit. Hasilnya 18 plus 15 minus 1 sama dengan 32. Mudah bukan kalau pakai sifat-sifat limit? Contoh kedua yang sedikit lebih kompleks. Tentukan limit x mendekati 4 dari x kuadrat plus 1 dibagi akar x. Pertama, kita pisahkan pembilang dan penyebut menggunakan sifat pembagian. Kedua, kita cek dulu apakah penyebutnya 0. Limit akar x saat x mendekati 4 adalah akar 4 sama dengan 2, bukan 0, jadi aman. Ketiga, hitung pembilang. Terakhir, bagi. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Perhatikan, kita menggunakan beberapa sifat sekaligus. Bonus untuk kalian. Ada juga sifat untuk komposisi fungsi. Limit dari f komposisi Gx sama dengan f dari limit Gx. Dengan syarat, f kontinu di titik limit Gx. Ini berguna untuk fungsi-fungsi yang tersusun berlapis. Misalnya, limit sinus 2 kali bisa dihitung dengan mencari limit 2 kali dulu, baru masukkan ke fungsi sinus. Mari kita ringkas semua sifat yang sudah kita pelajari. Ada 8 sifat utama: konstanta, identitas, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian,
perpangkatan, dan akar. Ingat, untuk pembagian penyebutnya tidak boleh 0. Dan untuk akar genap, hasilnya harus positif atau 0. Sifat-sifat ini adalah alat yang sangat powerful dalam menghitung limit. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sekarang kalian punya toolkit lengkap untuk menghitung berbagai jenis limit. Di video berikutnya, kita akan menerapkan sifat-sifat ini. Untuk menghitung limit dengan substitusi langsung, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.